biokimia reproduksi yang saya bawakan hari ini? Beda. Oke, biokimia hormon reproduksi ya. Tujuannya kita otomatis tujuan utamanya adalah kita mengetahui bagaimana biokimia sistem reproduksi itu sendiri, apa pengertian hormon, golongan hormon secara umum, bagaimana sistem transportasi dari hormon, hormon-hormon apa saja yang berperan dalam sistem reproduksi, dan jenis-jenis hormon lainnya. Ini bisa nanti dibaca sendiri ya. Jadi pada dasarnya kompetensi kita itu mengetahui struktur dan fungsi dari biomolekul. Hormon adalah suatu zat kimia organik yang dihasilkan dalam sel atau kumpulan sel atau kelenjar yang normal. Jadi kelenjar normal atau sel normal itu menghasilkan hormon yang langsung disekresikan ke dalam darah dan dibawa ke tempat di mana di mana target dari hormon tersebut atau target organ. Hormon biasanya diproduksi dalam jumlah yang sedikit tapi punya pengaruh yang besar dalam mengatur dari fungsi-fungsi tubuh. Ya. Nah, ini bagaimana letak-letak dari kelenjar penghasil hormon. Ada hipotalamus, hipofisis, ginjal, kemudian korteks ginjal, ovarium, dan testis. Nah, hormon hipofisis yang berpengaruh pada sistem reproduksi itu ada hormon FSH, growth hormone, gonadotropin releasing hormone atau GnRH, prolaktin, luteinizing hormone atau hormon LH, oksitosin, dan vasopressin. Fungsi hormon secara keseluruhan adalah mengatur pembentukan dari organ-organ gonad sebagai tanda-tanda seks sekunder atau pertumbuhan tulang dan lain-lain. Bisa juga sebagai integrasi dari suatu fungsi otonom yang meneruskan reaksi dari simpatis dan kontrol terhadap perilaku-perilaku seksual. Juga berfungsi sebagai pertahanan dalam bagaimana regulasi tubuh, bahan-bahan makanan, elektrolit maupun air yang ada di dalam tubuh atau dalam kata lain mengatur hemostasis cairan tubuh. Nah, ini bagaimana hormon ditransport ya. Jadi dikeluarkan oleh sekreting hormon, kemudian dari pembuluh darah dibawa ke organ-organ target. Jadi setiap hormon itu punya target organnya, kemana organ target dari hormon tersebut agar dapat berfungsi secara maksimal. Nah, golongan hormon itu ada golongan protein, steroid, dan turunan dari asam aminotirosin. Ini beberapa jenis hormonnya ya. Hmm. Nah, untuk hormon yang berpengaruh pada sistem reproduksi itu biasanya ovarium. Dia menghasilkan ovum, hormon steroid seperti estrogen, progesteron, dan androgen. Biasanya hormon-hormon ini berasal dari hipotalamus, hipofisis, gonad, dan plasenta. Hormon bekerja bersama-sama dengan susunan saraf pusat dan berinteraksi dengan reseptor sel target untuk dimulainya intrasel. Jadi seperti tadi yang sudah disebutkan di awal ya, hormon ada masuk ke pembuluh darah, kemudian dibawa ke sel-sel target agar fungsinya itu eh, dapat bekerja. Tuh sebentar ya. Terus, hmm. Nah, hormon hipofisis anterior ada luteinizing hormon. Biasanya hormon ini identik dengan HCG plasenta. Dia terdiri dari protein, ya ada alfa, ada beta. Sebelumnya sudah belajar toh tentang biokimia dari struktur karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian waktu paruhnya itu kurang lebih dia bekerja 30 menit. Dan biasanya selama menstruasi itu dia akan meninggi di fase folikuler atau puncaknya pada mid cycle dan bertahan selama 1 sampai 3 hari, juga menurun pada fase luteal. Nah, fungsi dari luteinizing hormon ini sendiri adalah merangsang sintesis dari hormon steroid, khususnya androgen, kemudian baik pada testis maupun ovarium. Pada mid cycle menstruasi dia meninggikan produksi progesteron pada korpus luteum, mengaktifkan proses luteinisasi, merangsang produksi dari testosteron dan perkembangan dari sel-sel interstisial. Yang kedua, tadi kan sudah luteinizing hormon. Yang kedua itu hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Dia juga terdiri dari protein. Kemudian waktu paruhnya sekitar 3 jam. Dia diatur sekresinya oleh GnRH. Kemudian organ targetnya itu ovarium dan testis.
dan dia lebih cepat meninggi daripada luteinizing hormon. Kadarnya itu dapat meningkat pada keadaan-keadaan seperti hipogonadisme, menopause, orchitis, dan sindrom Turner. Juga dapat menurun pada keadaan insufisiensi hipotalamus, disfungsi gonad, anovulasi, atau tumor ovarium. Faktor yang mempengaruhi kadar dari FSH biasanya itu kontrasepsi oral. Fungsi FSH itu sendiri adalah untuk membantu perkembangan dari folikel ovarium, membantu proses ovulasi, membantu peninggian dari apa maksudnya meninggikan kadar estrogen dan merangsang spermatogenesis. Nah, hormon yang selanjutnya adalah gonadotropin releasing hormone. Dia terdiri dari rantai polipeptida. Fungsinya itu merangsang LH untuk memproduksi estrogen dan progesteron, mengontrol sekresi dari LH dan FSH, dan pusat kontrol untuk basal gonadotropin. Tujuan pemeriksaan FSH dan LH adalah untuk melihat fungsi dari sekresi hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Nah, ini bagaimana hipotalamus dan GnRH, hormon LH dan FSH yang bekerja langsung pada korpus luteum untuk menghasilkan progesteron, kemudian estrogen, dan ini mengirimkan sinyal lagi feedback ke hipotalamus untuk memproduksi. Nah, hormon yang selanjutnya itu kita kenal dengan oksitosin. Ini merupakan suatu polipeptida juga. Sekresinya itu primer biasanya dari neural dari papila mama. Jadi hormon oksitosin itu biasanya eh, impulsnya itu pertama dari sekresinya dari impuls dari papila mama. Kemudian sekundernya itu dari distensi vagina, uterus, prolaktin, estrogen, dan neurokisin 1. Jadi biasanya oksitosin ini mulai meningkat pada pasien-pasien yang mau melahirkan ya. Jadi bisa dibantu biasa peningkatan hormonnya itu biasanya itu pada pasien yang melahirkan normal, biasanya pasiennya dibantu untuk biasa dibantu puting papila mamanya itu dipijat-pijat untuk membantu dari hormon oksitosin ini. Jadi dia membantu Jadi bukan untuk apa ya biasa bisa ada jika ini kalau kalian puas nanti kalian lihat. Dan hormon ini dihambat oleh progesteron. Kemudian selanjutnya hormon steroid. Hormon steroid ini disintesis oleh kolesterol. Jadi kolesterol itu penting, makanya tidak bisa ketika kadar kolesterol tinggi kemudian kita hentikan konsumsi sampai kadar kolesterol itu hilang atau rendah sekali karena kolesterol itu dia penghasil dari hormon ya. Jadi sekitar 80% kolesterol itu digunakan untuk sintesis hormon dari seks steroid. Sehingga ovum yang matang akan mensintesis dan mensekresi hormon steroid yang aktif. Nah, sintesa dari hormon steroid ini dipengaruhi terutama oleh gonad dan diatur oleh dua jenis hormon gonadotropik. Dua jenis hormon gonadotropik tersebut yang tadi sudah kita sebutkan yaitu FSH dan LH. Ini bagaimana struktur dasarnya ya, karena kita masih semester 1, kalian hanya belajar tentang struktur dan fungsi. Jadi bagaimana hormon ini nanti bekerja, itu nanti akan kalian dapatkan kembali di sistem reproduksi. Jadi kita hanya mengetahui bahwa hormon tersebut berasal dari mana. Tunggu sebentar ya. Saya kembali lagi kurang lebih 5 menit. Estradiol menjadi 17 beta estradiol dan akhirnya menjadi androstenedion. Kemudian hormon steroid ini diproduksi oleh kelenjar adrenal dan gonad, diekspresikan ke dalam plasma dan meningkat pada laki-laki dengan ginekomastia. Ginekomastia nanti baca lagi apa itu ginekomastia ya. Dan ini beberapa hormon-hormon lain lagi yang perpecahan dari estrogen, estradiol dan menjadi dihidrotestosteron, menjadi dehidrogenandrosteron, aldosteronidiol, androstenediol dan androsteron. Nah, kemudian protein pengikat testosteron atau SHGB yang tadi kita bahas itu biasanya diproduksi dari hati dan produksinya meningkat oleh hormon estrogen dan penyakit hati dan menurun pada hipotiroid dan hipotiroid. Kemudian fungsinya itu membatasi konsentrasi testosteron bebas dan
Hormon yang terikat dengan SHGB adalah testosteron, 17 beta estradiol, dan bisa dibaca nah sendiri nih. Ini juga. Nah, tadi tentang bagaimana hormon seks pada masa reproduksi. Nah, bagaimana kalau terjadi kondisi kehamilan? Nah, biokimia pada kondisi kehamilan itu ada yang namanya hormon chorionic gonadotropin. Ini dihasilkan oleh Vili Coriolis, meningkat produksi oleh indung telur dan menekan menstruasi serta menjaga kehamilan. Nah, indikator ini biasanya dideteksi pada air seni, pada alat tes kehamilan, dan kadarnya tinggi dalam darah ini yang menyebabkan kondisi mual muntah. Jadi biasa pada ibu hamil muda itu biasanya dia mual muntah atau biasa orang bilang ngidam itu karena hormon HCG-nya tinggi. Hormon HCG ini yang menjaga agar orang tidak menstruasi sehingga kehamilan di dalam uterus itu terjaga. Ya, kemudian untuk plasentanya sendiri ada yang dinamakan lagi human placenta lactogen. Ini dihasilkan oleh plasenta dan merangsang pertumbuhan dan menyebabkan perubahan dari metabolisme karbohidrat dan lemak, sehingga penting dalam produksi ASI dan memberikan perubahan terhadap payudara pasien. Biasa toh, kalau orang sudah mau melahirkan itu atau lagi hamil payudaranya membesar, ya siap untuk memproduksi ASI itu karena human placenta lactogen. Kemudian ada juga relaksin hormon yang dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta sehingga mampu merelaksasikan sendi panggul pada saat melahirkan. Nah, estrogen juga berperan ya dalam proses kehamilan karena dia mempengaruhi pertumbuhan dari endometrium rahim, mempengaruhi pertumbuhan saluran kelenjar mamah, menimbulkan kontraksi pada rahim dan memperkuat dinding rahim untuk mengatasi kontraksi saat persalinan. Untuk progesteron sendiri, pada proses kehamilan dia membangun lapisan dalam dinding rahim untuk menjaga plasenta dan mencegah gerakan dari kontraksi sehingga persalinan dini itu bisa dihindar. Oke, ada yang mau bertanya? Jadi pada intinya biokimia itu di biomedik itu hanyalah kita mempengaruhi struktur dan fungsi saja dulu. Boleh kita menyinggung fungsi secara superficial karena fungsi secara umum, secara khususnya itu nanti kita masuk ke sistem reproduksi. Jadi setidaknya pada saat masuk sistem reproduksi kalian sudah tahu bahwa hormon itu ada hormon yang dari hipofisis, kemudian ada yang dari protein, ada yang dari kolesterol, setidaknya tahu dulu. Nah, kalau untuk reproduksi apa saja? Ada estrogen, progesteron, LH, FSH, GnRH, ya, ada juga HCG, human placenta, ada oksitosin, itu semua kalian tahu dulu nanti supaya pada saat masuk sistem reproduksi kalian sudah tahu, sudah terpapar, sudah setidaknya secara superficial sudah bisa tahu dan tahu bahwa estrogen itu terdiri dari apa, enzim apa yang memecahnya, merubah jadi apa, ya. Jadi tadi itu bagannya jangan lupa dipelajari bagan-bagan perubahannya, enzim apa yang dipakai untuk merubah dari estrogen ke estradiol, estradiol ke estratenedion. Itu kalau saya jelaskan, kalian juga lewat Ji. Karena itu agak susah bahasanya, jadi lebih kalian tenang, mau belajar nanti baru belajar, oh enzim ini yang merubah ini jadi ini. Ya, ada yang mau ditanya? Kalau enggak ada, boleh tugas dikit ya. Kapan ujian kah? Dikit Ji, tugas gampang Ji. Kapan ujian ya? Tuh kelas. Kami dokter. Kami dokter. Menggemaki suaranya ketua kelas. Ada yang temannya boleh bantu? Oh, ada di balik. Sini, Kak. Kapan ujian? Apa Kak? Sama ongkirnya. Iya. Kami dokter, belum ada jadwal pastinya dokter. Oke, belum ada jadwal pasti, berarti masih bisa ya kerja tugas ya. Oke, dibagi saja dua kelompok ketua kelas berdasarkan NIM saja dibagi dua ya, NIM-nya langsung dibagi dua saja. Satu tim